Dalam keluar, dalam keluar, dalamnya keluar, dalam ini, dalam keluar. Tidak apa-apa di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam, daun kemangi, yang jawab salam semoga banyak rezeki. Amin. Cepat pergi haji. Amin. Yang ada suami mudah-mudahan tidak suaminya tidak begini lagi. Amin. Yang belum punya suami semoga bertemu dengan suaminya. Apa kabar Bunda? Kabar Bapak Ketua? Sehat ya? Insyaallah ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahu azim. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua Masjid Al-Ikhlas Lorong Keluarga 2, yaitu yang terhormat Bapak Dr. Handes Amron Basri MSI. Betul? Ya. Yang kita sama-sama hormati pula Bapak Adi Kusuma, Ketua FK 49 HD C4 Kelurahan Sukabangun. Benar? Ya, yang sama-sama kita hormati Ibu Ketua Majelis Taklim Permai Masjid Al-Ikhlas, yaitu Ibu Hajah Yulia Munir. Sehat Bunda? Alhamdulillah. Mudah-mudahan semua ketua-ketua pengajian atau pimpinan pengajian beserta dengan rombongannya dan ustazah-ustazah tidak menutup kemungkinan juga di sini banyak ustazah-ustazah yang hadir. Semoga dalam syiarnya, dalam dakwahnya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu hajah, ibu-ibu calon hajah, insyaallah yang cantik-cantik soleha, semoga semuanya panjang umur, banyak rezeki, disembuhkan semua sakitnya, diangkat derajatnya. Semoga selalu menjadi hamba-hamba Allah yang istiqomah dan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang sudah mempertemukan kita di hari yang indah ini, di bulan yang penuh barokah, yaitu bulan Muharram 1446 Hijriah. Mudah-mudahan di tahun baru ini, selamat tahun baru Bunda. Selamat tahun baru Bunda. Ya, semoga Allah beri kita ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat. Amin. Sholawat keliling salam selalu kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, para sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Dengan harapan semoga kita mendapat syafaat di hari kiamat kelak. Amin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu
Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Bunda-bunda yang dirahmati Allah, bapak-bapak, dua bapak gitu ya. Dua bapak yang hadir pada hari ini. Kita ambil temanya kunci sukses dunia dan akhirat. Mau bunda? Mau. Ya. Sekarang di tahun baru kita bacakan satu ayat pesan dari Allah di surat Al-Hasyr ayat 18 yang biasa bunda-bunda baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang diperbuatnya untuk hari esok atau hari akhirat, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Bunda, satu ayat tapi dua pesan di sini. Wattaqullah, bertakwalah kepada apa takwa, Bun? Halo Bunda, apa takwa? Melaksanakan semua perintah-perintah Allah dan meninggalkan. Sudah mampu kita, Bun? Alhamdulillah, mudah-mudahan mampu, Bun ya. Harus dipaksa kata Bapak apa tadi? Bapak Kusuma, Adik Kusuma, dipaksa. Ibadah pun begitu, Bun. Sholat malam tahajud, ngantuk tak, Bun? Ngantuk? Atau enak ngantuknya? Dipaksa tak kita bangun malam? Insya Allah Allah angkat derajat kita ya, yang rajin sholat amin. Ada yang pertama kita namanya Bunda memeriksa diri itu namanya muhasabah, introspeksi diri di tahun baru ini. Terus apa Ustazah? Contoh yang kecil baik. Kita kan ngaji rajin nih, Bun. Rajin ngaji, baca Quran. Ya ayuhan nas, wahai manusia, qad ja'akum, telah datang kepadamu mau'izo, pelajaran. Apalagi mau'izo, ada di situ syifa, obat. Kadang-kadang kita belajar ngaji tidak memperhatikan tajwidnya. Harus muhasabah, yang mana panjang, yang mana pendek. Ada kan guru ngaji kita ngajarin? Ya. IPA ketemunya hurufnya apa baik? Berapa huruf IPA? 12. Yo, IPA-nya berapa macam? Ya. IPA berbagai macam, Bun. Ada IPA Sapawi, ada IPA Akrob. Ya. Tuh belajar kita yang mana IPA-nya yang boleh kita memang dengungkan. Ada kan Bunda ya? Ya. Memasukkan dengungnya. Itu ngapa, Bun? Kalau belajar ngaji sampai pandai wajib.
Kalau belajarnya baik, biasa baik bunda, itu kita tidak wajibnya yang itu fardu kifayah. Tapi yang ngaji yang benar, ngaji yang betul, wajib hukumnya. Ya, biar dapat pahala, jangan terkena dosa, ngaji serius bunda. Karena yang kita baca kalam ilahi, ayat Allah. Jadi muhasabah tentang itu baik dulu, baru tentang lingkungan. Aku ini sudah berpenolong di lingkungan ini. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia, manusia ada manfaat bagi sesamanya. Aku ini bikin rusuh, aku ini bikin galau, aku ini belum bisa mengatur tata cara sopan santun dalam berkalam, dalam berbicara. Kalau belum berarti kita harus banyak ayo kita istighfar bu. Terkadang kalam ini salah berbicara. Jadi banyaklah baca Yuk. Paham baca istighfarnya? Gimana caranya? Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotoya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotoya. Alhamdulillah. Berapa kali kita sesudah sholat baca istighfar bu? Berapa? Sebanyak-banyaknya. Iya, kalau Rasulullah berapa? Minimal 100. Galaknya kita menjadi kekasih Rasulullah, cintai sunnah-sunnah beliau. Siapa yang mencintai sunnahku akan bersama denganku di dalam surga, kata Rasulullah. Mudah-mudahan kita cinta dan nabi-nabi mencintai kita bisa bersama dengan Rasulullah di dalam surganya. Amin. Surga Allah Subhanahu wa taala, di dalam surga Firdaus. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kedua, ada yang namanya muraqabah. Apa bun? Bunda tahu muraqabah apa? Masa tahu lah, nggak lama ngaji pasti tahu. Apa bun muraqabah bun? Catat dulu, gitu ya. Merasa selalu diawasi Allah, baik siang malam, tidur ketika jaga. Itu namanya muraqabah. Jadi seorang muslimah, amin, yang cerdas, dia selalu apa gawenya, apa pekerjaannya, selalu dihubungkan dengan Allah ridho apa tidak. Menghadapi anak, menghadapi mantu, suami, keluarga, tetangga, sahabat. Bunda ya, kata Nabi, sebaik-baik manusia siapa bun? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasulullah itu terdapat suri tauladan yang baik bagimu. Kita contoh bagaimana akhlak Rasulullah, biar kita merasa kita ini selalu diawasi bun. Halo bunda. Kalau masaknya bunda pakai lagu apa? Kan masak nih di dapur nih, ibu-ibu. Iya, aku iya. Coba Ustazah nak dengarnya. Ala Muhammad. Itu bukan? Coba. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad.
Sallallahu mudah-mudahan masaannya enak. Amin ya. Dapat pahala satu, kita bersolawat kepada Nabi dibalas Allah 10. Timbang bunda nyanyinya yang sedang viral itu apa? Ikan dalam kolam. Berarti apa udah ikan dalam kolam. Tidak dinyanyi Mengikuti jejak. Masya Allah, Ibu Naya. Ya, itu kita tidak dapat apa-apa, benar Bun? Dapat dah iwak kolam Bun? Iwak dapatnya iwak di mana? Iwak di pasar. Nak ngaku nak jadi iwak kolam tu. Hijau indah. Ya. Masya Allah ya. Nah, ayo kita merasa diawasi. Terus apa lagi saja? Ibadah kita sudah long kita ini merasa ibadah yang terbaik. Kata Nabi, cak mana cara supaya merasa ibadah yang terbaik? Kalulah ini solat terakhirku ya Allah. Sudah solat ini khawatir apa Allah izinkan kita hidup apa tidak. Maka terjadilah di situ rasa sambung kita dengan Allah, makrifat kita dengan Allah. Masya Allah, kalau ini salat terakhir ya Allah, aku ingin salat ini menjadi saksi bahwa aku sedang menghadap Engkau. Sebelum menghadap yang untuk selama-lamanya. Kemana pun selama-lamanya. Ini calon-calon tak ini? Calon apa pun? Camat ya. Ada yang tidak calon mati dah? Ada yang tak duluan tak Bun? Aku belakangan deh ya. Masya Allah, masing lah ya Bun ya. Oke. Jadi ayo kita merasa diawasi, sholat kita diawasi. Kalau kita tidak merasa galak, tidak bisa ngerasa kita diawasi. Kita tidak bisa merasa, aku tidak bisa merasa bahwa Allah mengawasi aku sholat. Minimal bunda merasa sedang menghadap. Bunda kesini tadi pasti cari yang terbaik. Nak masuk jadi tamu ke rumah Allah Masjid Al-Ikhlas, mandi dulu, ambil odok benar? Abang beber, ada? Popo. Nah, yo. Udah ya. Jadi sepatu sendalnya yang bagus, ada? Cari tas yang bagus. Sanggup tukar tas. Kadang yang penting bersih pun ya. Biasanya kita ingin seperti itu baru tampil duniawi. Bagaimana nanti kita bawa apa balik Bun? Terus bajunya. Kapan sadar ya? Sadar semua. Balik bawa baju terbaik tak Bun? Itu sudah terbaik Bu. Kalau bunda lain dari yang lain tak galak uang bungkusnya. Kayak kalau aku mati baju baru aku ada yang baru beli 2 juta itu ya, masuk ke lah aku nak pakai boleh? Ya. Tak boleh. Sama galau sekarang. Udah disiapin apa belum? Belum. Sudah ada di rumah? Ya Allah, hebat nian yang sudah punya itu ya. Oh hebat. Masya Allah, sudah disiapin ya Bun. Itu tauladan muslimah yang baik sekali. Setiap kita lihat kain kapan itu pun kita elus dia. Inilah kawan aku kaget di dalam sana. Ukurannya cuma 1,5 meter paling panjang, ya punya. Lebarnya berapa? Dan nyampe tak 2 meter? Tidak nyampe. Itu rumah masa depan kita Pun. Ustaznya ngaku ngajak ke situ. Kemana lagi kalau tidak ke situ nak kuajak? Itu adalah perjalanan terakhir duniawi kita. Tidak katik yang tidak nak ke sana. Sekarang kita persiapkan, mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba yang tawadu, amin. Istiqomah, amin. Periksa diri kita, amin. Insya Allah selalu merasa diawasi
Allah. Buatlah yang terbaik selagi kita hidup. Sedekah bulan ini sedekah yang terbaik. Amin. Amin. Ada kemarin kan hari 10 Asyura, 10 Muharram? Ya. 10 Muharram begitu besar, sebelum Rasulullah sallallahu lahir pun sudah Allah abadikan bahwa 10 Muharram Allah ciptakan alam semesta. Allah ciptakan arasnya di 10 Muharram. Ngapa kita harus puasa sunnah kemarin itu? Allah ciptakan ruh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di 10 Muharram. Allah ampuni dosa Nabi Adam di 10 Muharram muda. Allah selamatkan Nabi Musa dari kejaran musuhnya Fir'aun laknatullah di 10 Muharram. Allah izinkan membelah Laut Merah. Allah selamatkan Nabi Allah kekasih Allah Nabi Ibrahim dari kobaran api yang sangat panas. Allah ciptakan Jibril di 10 Muharram itu Asyura. Jadi begitu banyak suatu mukjizat kebesaran Allah di 10 Muharram itu. Kita dengan doa supaya disampaikan Allah umur kita ke 10 Muharram yang akan datang. Yang belum puasa mudah-mudahan Bunda tahu ngapa kita puasa. Itu sunnah Rasulullah. Ya Bunda ya. Yang tidak puasa paling yang lagi halangan, Bunda yang lagi sakit ya, kita doakan sembuh. Tapi kalau kita panjang umur, jangan tidak. Kita walaupun sunnah, tapi di dalam itu sangat banyak sejarah-sejarah yang wajib kita ketahui, Bunda. Apalagi Ustazah, Nabi Nuh diselamatkan dari banjir bandang. Yang kapal Nabi Nuh berlayar dan berlabuh di Bukit Judi, selamat umatnya adalah di 10 Muharram itu, Bunda. Mudah-mudahan 10 Muharram kemarin yang sudah puasa panjang umurnya, amin. Disembuhkan sakitnya, amin. Yang sedekah anak yatim diganti Allah 700 kali lipat. Ud'uni astajib lakum, yang berdoa Allah kabulkan doanya. Amin ya rabbal alamin. Ya Bunda ya. Terus yang ketiga mujahadah. Apa Bun? Mujahadah. Tahu mujahadah? Ya. Ya belum tahu dah. Ngaku lah, Bay. Ya. Oke. Bunda, mujahadah adalah mengendalikan hawa nafsu yang selalu mengajak kita untuk berbuat maksiat. Misalnya ketika Allah ciptakan surga, Allah panggil Jibril, wahai malaikat Jibril, tolong datang lihatlah surga. Allah ciptakan, wahai Allah, begitu indahnya surga, kata Jibril. Kalaulah hamba-hambamu, kalau wong-wong tahu bahwa begitu indahnya surga, begitu nikmatnya surga, niscaya orang akan berlomba-lomba apapun dilakukannya demi masuk ke dalam surga, kata Jibril. Wahai Jibril, lihat lagi ada neraka. Lalu Allah perlihatkan neraka, Bunda. Wahai Allah, kata Jibril, tak sanggup Jibril melihatnya. Alangkah ngerinya neraka ini, Bun. Alangkah takutnya, alangkah binasanya orang-orang yang masuk neraka. Wahai Allah, api yang berkobar-kobar di dalam neraka, yang mendidih, yang panasnya tak bisa kita bayangkan. Alangkah celakanya orang-orang yang masuk neraka. Kalau kita dengar hadis Rasulullah, Bunda, yang artinya kalau hari ini lebih baik dari hari kemarin, maka dia termasuk orang yang beruntung. Kalau hari ini sama dengan hari kemarin, maka dia menjadi orang yang rugi. Kalau hari ini lebih buruk dari hari kemarin sedekah, hari kemarin sholat, hari kemarin silaturahmi, pas hari-hari kedepannya tidak dilakukan lagi, berarti hari ini lebih buruk dari hari kemarin. Apapun orang itu dapat menjadi hamba yang celaka.
Ini hadis dari Rasulullah. Ayo bunda, kita sama-sama hari ini lebih baik dari menjadi hamba yang وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Tuh Allah berpesan di surat Al-Imran, wahai orang-orang yang beriman, dan tidaklah ada di antara segolongan umat, apa segolongan umat pun, untuk mengajak berbuat baik. Membuat berbuat baik ini lebih baik dari hari kemarin, itu ngajak berbuat baik tak pun? Dan mencegah orang dari berbuat mungkar. Hari ini lebih buruk dari hari kemarin mungkar, bukan? Iya. Jangan sampai kita lebih buruk hari ini daripada hari kemarin itu, maka kita jadi orang yang buruk sekali, celaka sekali. Dan mereka itulah yang ngajak kebaikan tadi, mencegah dari berbuat keji dan mungkar tadi. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Mudah-mudahan hari ini, mudah-mudahan semua jadi hamba Allah yang beruntung. Amin. La ilaha illallahul malikul haqqul mubin Muhammadar Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Lagi pun, la ilaha illallahul malikul haqqul mubin Muhammadar Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Alhamdulillah. Bunda coba tinggal ini baik. Yang pertama apa tadi pun? Yang pertama apa? Ya, apa muhasabah? Introspeksi. Apa arti introspeksi? Muhasabah. Muhasabah apa saja? Introspeksi diri. Introspeksi diri apa? Ya. Ayo kita menghitung. Dihitung pun berapa tahun kita sudah taubat. Berapa kali sholat kita lepas. Berapa kali kita pernah nyakiti sesama. Tapi ada yang paling bahaya pun, tanpa ridho orang tua, maka kita tidak akan mencium surga. Dan kalau kita jadi hamba istri yang tidak taat kepada suaminya, juga tidak akan bisa mencium surga. Tak berarti kalau yang tidak berlaki aman. Yang masih punya pendamping, kita banyak-banyak muhasabah. Sudah bahagia belum pasangan kita, ayang bebnya, ya? Ayang bebnya sudah bahagia belum? Sudah senang belum hatinya? Ya udah izin belum tadi ngaji ke sini? Ya, sampaikan salam ustazah ya, sudah kubela. Alhamdulillah. Jadilah istri yang solehah, maka kita boleh memasuki surga dari pintu mana yang kita suka. Berapa pintu surga, Bu? Siapa ingin ke surga, pintu selalu terbuka. Lanjut, Bu. Tak mudah hanya untuk orang, carilah dengan amal sendiri. Masya Allah. Carilah Bu pintu surga, biar kita masuk surga. Wa basyiril ladzina amanu. Disuruh Nabi kita nyampaikan, beri kabar gembira kepada orang yang beriman. Wa amilus sholih, orang-orang yang beramal soleh. Annalahum, Allah sediakan bagi mereka jannah. Apa Bu? Surga. Ya ada Bu, masuk surga. Ya. Oke, kesimpulan kita yang pertama, banyak-banyak Yang kedua, apa muraqabah?
selalu diawasi merasa, selalu diawasi Allah. Dan kita mudah-mudahan Allah pandang kita dengan kasih. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Qudus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin. Minta sama yang punya Allah, yang punya diri kita, Bunda, supaya kita bisa mengendalikan hati kita. Kita tak mampu kendalikan. Ya mukallibal qulub, sabbit qalbi ala dinika wa ala taatik. Minta sama Allah kita selalu taat. Kapan bacanya itu, Bun? Ketika Bunda di sujud terakhir sholat. Ada 3 perkara jangan ditinggal di sujud terakhir. Biasanya Ustazah sering sampaikan itu. Pertama, apapun sudah kita baca doa sujud. Terus kita baca Allahumma inni as'aluka husnul khotimah. Jangan Bunda minta macam-macam di sujud terakhir itu. Mintalah husnul khotimah. Kalau sudah husnul khotimah amanun. Ada kisah seorang yang memang maksiatnya na'udzubillah min zalik, tapi Allah cinta dengan dia. Allah panggil ke tanah suci, meninggal di tanah suci, sedang sujud. Berarti insya Allah di tanah suci di depan Ka'bah sujud meninggal lagi, Bu. Kalau Allah ingin itu, maka akan bisa terjadi juga pada diri kita. Minta husnul khotimah. Minta apa lagi? Allahumma inni, Allahumma rzuqni taubatan nasuha. Lagi marah-marah, mati naik darahnya. Tidak taubatan nasuha. Darah tingginya naik. Minta kita ketika kita Bunda sudah sholat, sudah berdoa, dalam keadaan sadar, datang malaikat maut, kita bisa mengucapkan la ilaha illallah. Insyaallah husnul. Senang tak meninggal dalam keadaan husnul khotimah? Tidak terasa nyawa dicabut. Ketika Nabi Isa itu pun bisa bicara dengan mayat. Ditanya, Pak Mano raso dicabut nyawa itu sama mayatnya. 4.400 tahun masih terasa sakitnya sakaratul maut itu, Bun. Mudah-mudahan Allah panggil kita dengan rezekinya taubatan, baru kita baca ya mukallibal qulub, wahai Allah yang maha membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku untuk taat, untuk ibadah kepadamu. Amin. Sampai akhir ujung usia kita. Kadang-kadang lah tua pun kita tidak sadar, tidak sholat kadang karena sudah nyusu. Ada pernah lihat orang tua yang disuruh sholat sudah sholat aku? Ada ya? Kita minta dijauhkan itu. Doa ini pun mudah-mudahan diijabah Allah, karena doa sujud terakhir, doa salah satu doa tempatnya diijabah adalah di sujud terakhir sholat kita itu. Apalagi sholat wajib. Minta dijauhkan kita dari sakit-sakit yang anak kita repot ngurusi kita tua nanti. Benar tak, Bun? Oke. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Terus dalam hati, walaupun tidak dilafazkan, Bunda, kalimat ini selalu ada di dalam hati kita. Ketika Bunda jaga maupun tidur, tidurlah dalam kalimat ini. Kalau Bunda yang susah tidur, pakai obat tidur, tak galak tidur, Bunda baca la ilaha illallah sepanjangan sampai Bunda tertidur. Tidak perlu minum obat tidur pun. Itu racun semuanya, ya. Bunda coba tes. Yang susah tidur biasanya yang sudah senior, galak susah tidur kalau malam, ya, 80 ya, umur sudah beranjak. Mudah-mudahan kita insya Allah walaupun dikit tidurnya kualitasnya tinggi.
Dedok pun dikit, kalau berkualitas, insya Allah kita sehat. Amin. Ya. Terakhir tadi apa Bun? Kesimpulan kita terakhir sudah muhasabah, muraqabah, mujahadah. Kita kendalikan. Bunda tanpa nafsu hidup juga tidak lemak Bun. Bunda kesini karena ada nafsu. Nafsu untuk majelis taklim itu ada. Tapi kita kendalikan. Kalau pagi, sore, siang, cak mana lagi nak ngurus keluarga? Pagi di sini, majelis taklim di sini, adik di sini, sore terlantar anak di rumah. Boleh kita majelis taklim boleh. Setidaknya seminggu itu 3 kali kita ibu-ibu ini menimba ilmu. Benar kata Pak Ketua Masjid tadi Bun? Ya, apa kata beliau? Duduk di majelis ilmu sama pahalanya dengan 100 atau 1000 rakaat sholat sunnah. Amin. Dan kita duduk di majelis taklim adalah didoakan oleh para malaikat. Dan duduk di majelis ilmu sama dengan jihad fi sabilillah. Masya Allah. Meninggal balik ngaji, dah lagi ditanya, langsung masuk surga. Itu fi sabilillah. Ada yang nak meninggal? Langsung masuk surga Bun. Lillahi ta'ala. Iya, sudah ada garis juga loh. Kepengen pun kalau Allah tak inginkan tidak terjadi pun payah semuanya Allah. Tapi mintalah yang baik-baik. Amin. Terakhir ini ayo kita kekang kendalikan. Kalau nafsu ini ada yang jilbab merah, yang biru belum punya, ada yang sudah kuning, yang ungu belum ada yang sudah hitam, yang putih belum ada. Nafsu itu harus kita kendalikan. Kurasa kalau warna-warni jilbab berguna untuk pengajian kita tidak salah. Tapi sayangnya kalau kita simpan di lemari, yang makainya lemari. Nah, gerobok, buruk di gerobok. Tapi kalau untuk ngaji tidak apa-apa. Hari ini pengajiannya seragam merah panta, oke. Besok hitam, oke. Ya, hari Rabu kuning, ya. Hari Kamis ungu, hijau, oke. Jadi merah kuning hijau lengkap, ya. Tidak apa-apa. Asal kita pakai untuk ibadah dan berbagi. Kalau memanglah banyak pun bagi ke dengan dulur-dulur kita di kampung. Kalau mudik, kalau ada lebih-lebih kita tuh yang masih bagus, bagikan. Timbang numpuk di rumah Bun. Ada ya? Ini punya kampung kalau dak ini? Ya. Apa aku baik wong dosun? Oke, ayo kita kendalikan. Begitu juga kita sudah usia, kita sudah tidak muda, makanan semuanya, bicara kita, tata semuanya pun akan kita kendalikan itu. Dulu mungkin muda, pemarah, ya, mungkin cepat tersinggung, tersungging, ya. Sekarang oke, kita sudah usia, harus banyak kita pending atau kita kendalikan itu. Untuk apa? Untuk kesehatan kita sendiri. Kalau sering marah-marah, kalau sering tersinggung, pakai jantung pun. Ya, dikit merajuk tua di negeri. Ya betul ya? Mudah-mudahan kita jadi hamba-hamba yang happy, yang bahagia, jadi muslimah yang sehat lahir dan batin, diangkat semua penyakit kita. Mungkin itu pun ya. Yuk, yang terakhir Ustazah bacakan ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Kalau kita sudah happy, sukses dunia akhirat, anak kita ajarkan berdoa. Kalau mati nanti ayo doakan ibu, ya, kirim Fatihah untuk ibu, kirim doa untuk ibu ketika meninggal. Tak katik lagi nak yang ibu bawa segala 3 perkara. Kalau ibu ada sedekah jariahnya, itu melok selagi sedekah kita dipakai oleh yang masih hidup, ya punya. Kalau kita ada ilmu, kita bagi ilmu itu, insya Allah ditransfer. Kalau ilmu kita masih dipakai
sama ruang tempat kita ngajar itu, amin. Kalau ada anak yang kita ajarkan anak soleh, mendoakan kita, insya Allah kita dapat transfer doa anak. Tapi kalau anak biasanya hanya berbakti ketika kita hidup saja berbakti, ketika kita meninggal dia mencari mana kunci-kunci harta ibunya, kunci rukonya ya, kunci mobilnya ya, mana tanah surat tanahnya. Nah, ayo kita ajarkan anak bukan berebutan tentang harta kita, tapi berebut mendoakan ibu dan ayahnya, amin. Wahai jiwa yang tenang, pengennya gitu Bud, meninggal dalam keadaan nah, wahai jiwa yang tenang, kata Allah di ayat ini, kembalilah kepada Tuhanmu kalau kita lah siap ya, dengan hati yang puas lagi diridhoi Allah, maka masuklah ke dalam surga Allah wahai hamba-hambaku, dan masuklah ke dalam jannahku. Masuk ke dalam surgaku wahai hamba-hambaku, kata Allah. Jadi kalau jiwa kita tenang, Allah persilakan kita masuk ke dalam surganya, amin. Mudah-mudahan jiwa kita tenang. Orang yang baca Quran, Allah jamin hatinya tenang, Allah jamin hutangnya terbayar. Kalau ngajinya sungguh-sungguh, Allah ampuni segala dosanya, Allah berkahi hidupnya, insya Allah lisannya menjadi lisan yang barokah, amin ya. Dan doanya diijabah. Sudah ya, ingat semua ya, muhasabah, muraqabah, dan mujahadah. Ayo Bunda yang mau bertanya, monggo diaturi. Oh ya, Bunda siapa namanya? Ada waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan Ustazah, nama saya Rosma, wakil dari Majelis Taklim Al-Ikhlas Haji Maci, Tetanggoan. Tetanggoan. Seperti Seduluran ya. Iya. Bau ke Pinang sini sampai di sana. Alhamdulillah. Pertanyaan ini masalah yang kalau kita datang ke sini, datang ke majelis ilmu, itu kan katanya dapat sama dengan 1000 rakaat sholat sunnah, Iya. 1000 menjenguk orang sakit, Iya. 1000 pertanyaan. Iya. Pertanyaan saya, apakah itu hanya sebagai motivasi untuk menuntut ilmu, bukan dari hadis Nabi? Iya, betul. Bahkan mungkin dari tabi'in, Oke. atau memang ada hadisnya itu Ustaz? Iya. Karena banyaknya 1000 rakaat itu. Iya betul. Terima kasih. Assalamualaikum Saya. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bunda, di dalam hadis itu juga pernah ditemukan Bunda itu bahwa yang datang ke saking tingginya majelis ilmu. Contohnya begini, ini contoh aja dulu ya. Ini ada orang yang meninggal, tapi sudah ada yang memandikan, sudah ada yang menyolatkan kata Nabi. Terus di sini ada majelis ilmu, datangi majelis ilmu. Padahal melihat orang meninggal, orang sakit, kita dapat apa Bun? Ngantar ke jenazah sama dengan mendapat apa Bun? Gunung Uhud ya, seperti pahalanya Gunung Uhud. Bunda tahu yang pernah umroh dan haji? 7 km apa 6 km besarnya Bu. Agak Gunung Uhud itu ada di dalam surga, dipindahkan Allah ke dalam surga. Saking hebatnya Gunung Uhud itu ya. Nah, begitu. Nah, menuntut ilmu lebih besar dari itu. Karena sholat pakai ilmu, berumah tangga, masak, berkobor, aman tak belepotan Bu. Ayo, iya, bisa tak dengan minyak ditaruh di tirai, nah, goreng pipi ya. Nah, jadi ada hadisnya memang sahih, tapi banyak juga ulama yang berkata 100 rakaat gitu sehari tidak nyampe. Paling banyak 50 rakaat. Ya, itu pun sudah semua sunnah kita lakukan. Duha, tahajud, witir, ya, qobliyah, ba'diyah. Ya, saya hitung bisa 50. Tapi kalau untuk yang 1000 rakaat belum pernah ada. Contohnya lagi, sholat di Masjidil Haram. Berapa rakaat Bun? 100.000. Pernah ada kita sholat 100.000 rakaat? Tuh, makanya motivasi orang pergi haji dan umroh mengejar itu bukan itu yang kita kejar.
Tapi pahala sebesar itu di mana kita dapat kalau tidak kita datang ke majelis itu? Jawabannya, dari mana kita dapat pahala sebesar 100 atau 1000 rakaat sholat sunat kalau kita tidak datangi majelis taklim? Dan boleh jadi juga itu sebagai motivasi untuk kita, bukan sembarang bicara, tidak mungkin. Ulama guru-guru kita pasti menyampaikan itu punya dasar, sebagaimana disampaikan oleh Bapak Ketua. Kan itu benar ya? Iya. Toh kalaupun tidak, anggaplah tidak, pun kita tidak rugi, Bu. Rugi tidak datang ke majelis taklim? Ada di situ silaturahmi. Silaturahmi hadisnya sahih. Dapat apa silaturahmi? Panjang. Kedua, diluaskan. Iya, Bunda yang datang ini silaturahmi bukan? Mudah-mudahan panjang umur, diluaskan rezekinya. Ada Bu? Sudah? Habis? Sudah? Masih ada? Cukup ya? Jadi Bunda puas. Jadi jangan ngejar 100.000 rokaatnya atau 1000 rokaatnya. Kejarlah di dalam itu ada ilmu yang manfaat. Kalau kita sudah tahu, berarti tambah tahu, tambah mantap. Oke? Ini saya mempertegaskan kita datang itu mengejar ridhonya Allah. Iya, jangan kita ngaji hanya mengejar pahala 1000 rakaat atau 100 rakaat sholat itu, tapi kita mengejar ridho Allah. Surga pun kata Jibril, dari mana nak ambil pahala masuk surga? Wahai Allah, kubalut surga itu dengan amalan-amalan. Siapa yang sanggup masuk surga kalau amalan-amalan itu ya Allah harus kami lakukan? Kata Allah, bukan karena amalan hambaku, tapi karena ridhoku. Ada hamba yang ibadah beratus-ratus tahun, tapi tidak Allah izinkan masuk ke dalam surganya. Namanya Barshisyah. Barshisyah mati di tiang gantungan karena dia berbuat zina dan membunuh manusia ya. Akhirnya dia mati kafir karena sujud kepada iblis, sujud kepada setan. Padahal sebelumnya dia ahli ibadah. Kita pun kalau ibadah banyak tidak menjamin masuk surga tanpa ridho Allah. Maka mintalah selalu ridho Allah. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min syakhatika wan nar. Jangan lupa doa di dalam kita berdoa, selipkan doa itu. Kemudian karena ridho Allah, minta ridho Allah, itu yang penting. Ada lagi? Habis Saya kita tutup dengan doa dulu ya. Bunda-bunda di akhir kalam, jika ada sumur di ladang, boleh kita numpang mandi. Jika ada kalam-kalam sayang ya, jika ada umur-umur kita yang panjang, insya Allah kalau Bunda mau undang kembali. Jika ada jarum yang patah, tidak usah disimpan di dalam peti. Jika ada kalam-kalam saya yang salah, mohon maaf setulus hati. Saya tutup dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.